Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My gengs, my bro, teman Uca dimanapun berada, ketemu lagi dengan gua Uca Limau di Suka-Suka Uca. Bingung loh. Kasihku, I love you. Sayangku, I miss you. Jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. Nah, my gengs, my bro, teman Uca. Sekarang kita lagi mau, sekarang kita mau menuju ke daerah Tomang, yaitu tempatnya AGD. Dinas Kesehatan Dinkes, Jakarta. ya Dinkes Provinsi DKI Jakarta ya, Tomang. Yaitu di situ. Nah, di Dinkes itu ada salah satu gedung atau ada bagian namanya AGD. AGD. Bukannya biasanya ada UGD, bukannya biasanya ada IGD, kok ini AGD? Nah, AGD apaan sih Bang Uca? Apaan sih bro? Apaan sih my gengs? Daripada nanya-nanya mulu, karena gue juga belum tahu pasti, dan kita langsung sana aja. Oke, ikutin perjalanan gue. Terus kayak gimana ntar? Ikutin aja deh, ya. Kita udah nyampe, my gengs, my bro, teman Uca. Dapat kartu visitor, artinya yang punya rumah. Visitor ini nanti ditukar lagi di bawah untuk jatah makan siang nasi kotak. Alhamdulillah. Oke. Nah, kayak gimana nanti wawancara kita, ngobrol-ngobrol kita, ikutin terus. Halo. Mau ketemu Pak Iwan katanya. Oh, mau ketemu Pak Iwan? Iya, suruh ke dalam saya. Oh gitu. Iya. Ada keperluan apa ya? Saya sih sebenarnya mau ngobrol aja sih, kali aja di dalam ada makanan cemilan kan ya. Juga. Mau ngobrol-ngobrol aja sih sama Pak Iwan. Oh, mau ngobrol-ngobrol. Iya, harus kesini dulu ya? Enggak apa-apa. Enggak Boleh duduk dulu, saya cek dulu Pak Oh, Iwannya ketemu. oh, dicek dulu suhu tubuh, dicek dulu. Pakai rapid test nggak? Enggak boleh. Mau saya aman ya? Iya. Aman. Kita mesti duduk dulu di sini nih. Iya, benar. Oke. Aduh. Tuh lagi dicek tuh cerita. Aduh, kita mesti nunggu dulu. Silakan, Mas. Oh udah. Masuk. Oh iya, siap. Masuk dong. Udah masa ngikut sono. My gengs, my bro, teman Uca, alhamdulillah sekarang kita sudah ketemu dengan Bapak Irwan. Bapak dokter sebenarnya sih. Pak Irwan ya Pak ya? Iwan. Pak Irwan, aduh, Ya. kelebihan R, Bapak Irwan. Alhamdulillah Pak, terima kasih udah menerima kita di sini nih Pak. Siap, sama-sama Mas Uca. Pak, ada yang mau kita ngobrol-ngobrol sebenarnya sih Pak, santai aja Pak ya. Saya Pak ya, mau nanya nih Pak. AGD itu apa sih Pak? Terus tugas pokok dan fungsinya itu apa gitu loh Pak, biar kita juga tahu nih teman-teman kita di rumah nih Pak. Ya, jadi AGD ini adalah salah satu UPT-nya Dinas Kesehatan, unit pelaksana teknis di bawah jajaran Dinas Kesehatan. Oh, Dinkes ya Pak? Ya, di bawah Dinkes Pemprov DKI Jakarta, yang tupoksinya adalah memberikan pelayanan kegawat darurat prehospital untuk masyarakat Jakarta. Ya. Jadi masyarakat Jakarta yang membutuhkan layanan ambulan, kegawat daruratan sebelum masuk ke rumah sakit. Nah, tugasnya ambulan gawat darurat kesehatan inilah yang kita kerjakan. Oh, oke. Jadi sebelum masuk ke rumah sakit, kalau bahasanya kan Ya, pre-hospital ya, betul pre-hospital, ya? Ya, betul. berarti bisa dibilang ini sebagai jembatan sebelum nanti pasien atau orang yang dibawa ini menuju ke rumah sakit gitu Ya. Pak ya. Nah, kalau dari ini ya Pak, tadi Bapak bilang untuk warga Jakarta. terutama Jakarta, khususnya memang Khususnya Jakarta kan, karena ini punya Pemprov DKI punya Jakarta. Pemprov. Gawat darurat. Nah, gawat darurat, kategori gawat darurat itu seperti apa tuh Pak yang masuk dalam kategori gawat darurat dan memang bisa diangkut oleh AGD ini Pak?
Ya, walaupun namanya ambulan gawat darurat, tetapi dalam kondisi sehari-hari sebetulnya kami melayani semua kasus. Oh, nggak Ya, harus contohnya gawat, ya? misalnya masyarakat di Jakarta di rumah yang butuh layanan pergi ke rumah sakit, bisa menghubungi AGD untuk dijemput di rumah, langsung dibawa ke rumah sakit. Selain kami juga memberikan layanan rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit, seperti itu. Kalau misalnya Mas Uca ada keluarganya, tetangganya sakit, butuh kendaraan untuk merujuk pasien dari rumah, silakan menghubungi AGD. Tuh. Nanti akan dijemput ke rumah, dibawa ke rumah sakit. Dijemput, jangan pakai Ya. mobil bak, Pak ya. Jangan. Apalagi kan saya Orang sakit. samping rumahnya pasar induk, ditaruh lagi di atas mobil kol, dibawa ke Indramayu berobat enggak, akhirnya makin sakit. Oh gitu Pak ya. Betul. Jadi dalam artian karena memang namanya kan karena kan pemikiran masyarakat ambulan gawat darurat. Betul. Berarti nggak harus hal-hal yang berbau harus dalam artian gawat seperti Ya. itu Pak ya. Ya. Karena memang seperti itu di pergubnya, di amanat pergub, di pergub Oh, itu. udah masuk ke pergub? Ada pergubnya, pergub AGD ada, di mana tugasnya harus melayani semua. Semua. Ya, terutama pelayanan kegawat daruratan, tetapi yang non gawat darurat pun harus kita layani. Oh. oke. Dan ini tidak dipungut biaya, Mas Uca, gratis. Ini dia, Nah, duduknya harus dibenerin karena udah ngomong-ngomongin masalah duit nih. Berarti gratis, free Pak ya? gratis, free. Soalnya kan gini Pak, ya bisa dibilang ketika kita berbicara gratis, Betul. gitu kan, yang terjadi di masyarakat kan mereka pasti berpikir, saya juga kan sempat berpikir apa mungkin gratis, apalagi ini ambulan, Iya. harus nganter ke sono sini, karena kan itu salah satu yang ditakutkan masyarakat untuk menelpon ambulan. Iya. Nah, selama ini Pak ya, Ya. adalah kan karena kata gratisnya itu mereka takut nanti adalah kita bilang oknum lah seperti itu Pak. Berarti ini benar-benar gratis Pak ya? Betul-betul gratis. Jadi masyarakat DKI yang membutuhkan layanan ambulan bisa menghubungi nomor 112 dan 109. Dan khusus untuk penduduk DKI yang berKTP DKI, punya KK DKI, itu tidak dipungut biaya sama sekali, alias gratis. Oke. Semua operasional pembiayaan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berarti misalkan gini Pak, ada warga yang memang mengalami kondisi darurat dan memang seandainya dia butuh infus seandainya gitu ya. Betul. Berarti di mobil AGD ini untuk alat-alat pertolongan dasar seperti itulah Pak ya, bisa dibilang gitu. Ya. Berarti udah ada tuh Pak dalam Udah lengkap, Pak, ya? lengkap. Oh. Jadi bahkan kalau AGD ini lebih dari, ini bukan lagi ambulan gawat darurat dasar, maka kami itu di jenis ambulannya ambulan gawat darurat advance. Oh, Ya, advance artinya alat-alatnya itu untuk lengkap untuk penanganan kedaruratan. Oke. Ada alat pacu jantung, kemudian juga ada ventilator untuk membantu pernapasan, ada pasien motor lengkap seperti itu. Kayak di film-film. Ya, Pak ya, bener-bener kan Pak kan. Ya sama, di sama film-film ya. luar negeri Ya, kan ada betul. yang Yang di Amerika punya, iya, kita betul. punya. Ya. Oh, jadi standarnya udah seperti itu Lengkap, Pak ya? betul. Udah lengkap seperti Kalau itu ya? AGD sudah seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk jam operasional sendiri Pak gimana Pak? Apakah memang 24 jam atau Kami standby? siap melayani 24 jam. 24 Ya, jam, jam Pak ya? berapa aja masyarakat DKI membutuhkan, silakan hubungi nomor call center kami 112 tadi ya? 112 atau 119. Ya, kami akan 112. layani. Atau 119. Jadi AGD ini diperuntukkan khusus untuk wilayah DKI Jakarta. Sebetulnya Warga gini, DKI Jakarta, kan? untuk warga Jakarta gratis, tetapi kalau ada yang membutuhkan keluar Jakarta juga kami layani. Oh, bisa Pak ya? Bisa, cuma memang bedanya kalau untuk warga luar Jakarta ada tarif khusus. Ya, Ya, kan karena memang- gratis kan untuk warga Betul. Jakarta, karena yang membiayakan Pemprov DKI. Betul. Tapi kalau untuk di luar Jakarta monggo bisa memakai jasa kami juga, tetapi ada tarif di pergub itu kan disebutkan ada tarifnya. Ya, karena memang kan ini kan khusus regional Jakarta Betul, aja kan. ini. kan pakai APBD DKI. Dari gitu kan. Jakarta. Nah, kalau yang tadi Bapak bilang saya tertarik juga tuh Pak, Ya. bahwa dalam artian orang luar pun boleh memakai jasa AGD bisa Ya. dibilang ya. Ngantor ke daerah pun nggak masalah gitu Pak. Bisa. Misalkan ke Bandung atau ke Kami Bogor. layani. Kalau ada tarifnya memang Oh, ada tarifnya. seperti itu. Ya. Jadi untuk teman-teman, terutama yang punya KTP DKI Jakarta itu keuntungan luar biasa Pak ya, Nah, karena betul. gratis Pak ya. Betul. Itu gratis 24 jam, Ya. 112 dan 119. Pak, tadi begitu di lantai 1 atau lantai 2 tuh kita melihat banyak banget mobil yang parkir tuh Pak. Siap. Itu yang memang udah standby di sini tuh Pak. Iya, kebetulan kami kan memang ambulan ini disebar di semua wilayah, Ya. tapi di gedung ini juga memang ada yang standby. Oh, yang standby ya. Ada yang standby, dan yang standby di sini ada beberapa jenis ambulan juga. Tadi saya bilang ambulan gawat darurat advance, ada ambulan juga untuk khusus untuk bayi baru lahir. Nah, ada ambulan untuk khusus infeksi. Oh, jadi
AGD pun Iya. terbagi dalam beberapa bagian gitu Pak. Ya, jadi Oh. kalau semasa COVID ini kan ada pandemi COVID. Nah, kita juga harus siapkan ambulan khusus untuk infeksi. Nah, itu baru mau dipertanyakan. Iya. Selama pandemi COVID ini yang hampir Iya. 7-8 bulan ini, apakah memang ini juga diperuntukkan untuk mengangkut pasien COVID atau memang hanya diperbantukan aja Pak standby kalau memang dibutuhkan? Semua kami layani, termasuk pasien COVID kami layani juga. Bahkan kami menyiapkan khusus ambulan infeksi. Oke. Karena agak beda sedikit spesifikasi antara ambulan biasa dengan ambulan infeksi. oke. Nah, kami sudah menyiapkan khusus 5 ambulan infeksi. Nah, di tahun ini juga kami akan insya Allah mungkin bulan Desember juga ada ambulan Penambahan baru unit lagi? Oke. 5 lagi yang bisa Untuk dioperasionalkan. infeksi itu? Untuk infeksi. Tetapi sebetulnya kalau dalam kondisi pandemi ini kan 5 ambulan untuk melayani pasien COVID kan nggak cukup. Iya. Nah, ambulan biasa pun ya kalau memang dibutuhkan bisa juga untuk mengangkat pasien infeksi tadi. Ya diperbantukan gitu Ya, standby lah Pak biasa ya. yang standby. Tapi tentunya dengan protokol yang khusus ya, petugas harus baju-baju pakai seperti itu ya. APD yang lengkap seperti itu. Jadi misalkan ada orang telepon, berarti petugas yang menjaga saat itu harus menanyakan juga dong urgensinya seperti apa. Betul. Karena jangan sampai nanti ketika diangkat ternyata mungkin ada gejala reaktif dari COVID segala macam kan membahayakan juga gitu Pak. Ya berarti, kalau bisa seperti itu, tetapi kadang-kala kan masyarakat juga nggak tahu dia sakit apa. Tapi tentunya kami juga sudah prepare, standby, udah prepare, ya. kita siapkan APD yang lengkap lah di dalam ambulan. Jadi ketika sampai ke tempat pasien ternyata ada indikasi pasien COVID, jadi teman-teman kami sudah siap. Seperti itu. termasuk kecelakaan nggak Pak? Oh iya, jadi kegawat daruratan itu termasuk yang kecelakaan di jalan. Jadi itu iya. menjadi tupoksi kami. Yang Oh, tentu kami termasuk juga itu Pak ya? Udah, jadi kayak kami angkat juga. Nah, untuk kasus seperti itu kami tidak melihat penduduk DKI dan Atau penduduk bukan? DKI. Berarti kemanusiaan Nah, Pak ya? kemanusiaan itu kasus gawat darurat seperti itu kita bawa ke rumah sakit, tidak dipungut biaya juga. Jadi tidak melihat KTP dan lain sebagainya. Oke. Nah kalau unitnya sendiri Pak, dari yang standby di sini ada berapa unit Pak yang ada yang khusus standby di sini ambulannya? AGD itu. Lebih kurang 10 sampai 20 ya. 10 sampai 20 unit ya kalau ngumpul, nggak ada yang jalan. Tetapi kan kebutuhan ambulan kan cukup tinggi. Jadi memang kalau mungkin nanti dilihat di bawah tidak sampai 20 karena sebagian kan sudah jalan. Nah selama pandemi ini kan Pak, kita kan juga mesti akui juga Pak dalam artian nggak semua masyarakat Jakarta tuh tahu ada ambulans seperti ini. Betul. Rutinitas atau mungkin selama hampir 7 bulan pandemi ini gimana Pak? Apakah memang tiap hari bisa keluar semua sampai 20 unit atau memang hanya beberapa unit saja yang bisa keluar dengan kondisi yang lagi rame-ramenya bisa dibilang Pak? Kalau untuk pasien COVID yang masa pandemi justru kita memang malah kekurangan Karena saking unit. banyak gitu Pak ya? Ya karena saking banyaknya permintaan Yang harus diangkat. terkait dengan transportasi ambulan tadi. betul. Ya bahkan beberapa mungkin harus antri untuk mendapatkan sampai layanan. begitu, Pak? Iya, seperti itu. Jadi makanya mungkin di akhir tahun kami akan tambah lagi 5 lagi ambulan 5 khusus lagi untuk infeksi itu Pak ya? seperti itu. Apakah hanya mobil Pak? Nah, atau memang ada kami unit-unit juga selain mobil punya yang namanya tim URC. Jadi Unit orang cepat. bilang sih ambulan motor, tapi sebetulnya itu bukan ambulan karena kan tidak membawa pasien. Iya. Nah, kami bentuknya kan motor, ada dua bentuknya pula. motor. Kami Iya. ada punya 25 unit URC, URC. reaksi cepat Jadi Pak ya? ya reaksi cepat. Jadi gunanya itu adalah untuk memperpendek respon time. Jadi sebelum mobil itu sampai, paling tidak sudah ditangani, diberikan pertolongan pertama kalau ada kasus kegawat-daruratan oleh teman-teman yang bawa motor tadi. Karena kan Jakarta tahu sendiri Trafiknya kan memang betul trafiknya Pak, kan kita nggak bisa macet. tebak juga kan. Betul. Berarti gini Pak, semua karyawan atau mungkin yang menjadi petugas itu memang udah ahli medis semua Pak ya? Atau memang mereka yang pernah mengikuti pelatihan seperti itu Pak? Semua tenaga medis, jadi Tenaga para medis, medis semua, perawat teman-teman yang kami yang mengoperasionalkan ambulan, kemudian yang bawa Yang IRC motor itu juga, itu perawat. Oh, perawat. Jadi bukan tenaga awam yang dilatih medis, bukan. Memang tenaga medis yang bisa menangani kasus kegawat-daruratan. Tuh, memang Ya, sebelumnya termasuk yang bawah ya supirnya itu Iya. memang tenaga perawat. Karena bagi saya pribadi saya juga sempat bertanya Pak, kalau memang ini AGD berarti kan berhubungan dengan sesuatu hal ya bisa bilang sakit lah dalam artian ya. Betul. Kalau memang hanya orang awam yang dilatih kan juga berbeda dengan memang mereka yang basicnya memang sudah bergelut di Tenaga dunia kesehatan. ini. Oh berarti memang tenaga kesehatan Tenaga asli itu Pak ya? kesehatan, iya. Coba ada AGD plus ada motor juga. Berarti memang benar-benar untuk melayani masyarakat Jakarta benar Pak ya? Ya. 24 jam 112. Nah, ini yang paling utama nih Pak.
alasannya apa kita harus menggunakan AGD ini Pak? Karena kan yang tadi saya bilang kan di awal kan Pak, nggak semua orang kan takut mungkin malam, apalagi yang sering kasusnya kan seperti ini Pak, mereka tuh nggak sampai berpikir ke arah sana Pak. Ambulan AGD, mereka kan rata-rata bawa aja, padahal kan untuk korban atau mungkin gawat darurat nggak mungkin sembarangan bisa dibawa juga kan Pak ya. Nah, betul. Kira-kira tolong Bapak kasih tahu nih kepada teman-teman yang nonton, kenapa memang mereka harus menghubungi AGD ini Pak? Ya, jadi ketersediaan ambulan di Jakarta ini adalah salah satu komitmen dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk Pemprov DKI untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan gawat darurat pre-hospital di Jakarta. Nah, kenapa harus pakai ambulan? Kenapa harus pakai AGD? Tentunya sesuai dengan tujuannya. Ambulan itu kan untuk membawa pasien baik dari rumah ke rumah sakit maupun dari rumah ke rumah sakit untuk mengurangi angka kecacatan dan kematian. Nah, kalau orang-orang membawa ambulan dengan membawa mobil biasa itu beda. Ya, jadi kalau ada misalnya teman ada sakit, ada kecelakaan, ketika ditangani ambulan dengan orang awam tentunya akan beda. Iya, betul. Ya kan? Ya, seperti itu. Jadi untuk mengurangi kecelakaan kematian, makanya Pemprov DKI Jakarta menyiapkan ambulan yang tentunya untuk mengantisipasi juga ketika terjadi sesuatu di dalam perjalanan, teman-teman di AGD siap untuk melaksanakan atau membantu masyarakat. Nah, kalau kita bawa sendiri dalam mobil ketika di tengah jalan terjadi kegawat daruratan kan nggak bisa. Iya, betul. Tapi kalau yang bawanya petugas kesehatan kan bisa ditangani dengan bantuan alat-alat yang lengkap tadi di ambulan. My gengs, my bro, teman Uca. Ya. Tuh penjelasan dari Bapak Iwan tuh bahwa kita semua harus memanfaatkan. Ya. Dikasih kemudahan, kita bisa Betul. ya dikasih kemudahan, dikasih fasilitas yang memang untuk kita harus manfaatkan itu. Karena kenapa? Yang pertama, ini bentuk kepedulian Pemprov kepada masyarakatnya. Betul. Yang kedua adalah nggak sembarangan semua sakit itu bisa dibopong, bisa main di teng-teng, betul Pak ya? Betul. Karena kan kalau orang ngomong kan, apalagi terutama yang kecelakaan nih. Betul. Main bawa 4-5 orang taruh di mobil. Salah ngangkat aja malah bisa bukannya membantu, malah menambah fatal. Nah, ini Pak, coba Pak. Jadi kalau ketika memang kondisi seperti itu, salah ngangkat pun bisa nambah apa Pak? Misalnya orang ada luka di leher atau kepala, Iya. kan bukan berarti diangkat tangannya terus lehernya begini. malah tambah parah kan seperti itu. Justru harus disabilisasi, harus dipasangin alat di lehernya supaya tidak goyang. Baru cara ngangkatnya seperti apa. Nah, itu yang membedakan teman-teman yang ngangkat dari tenaga kesehatan dengan orang sama awam. orang awam gitu. Jadi kalaupun memang terutama untuk yang kecelakaan di tengah jalan tuh ya, memang niat baik, betul niat baik Pak ya. Betul. Tapi kan nggak semua niat baik juga akan hasilnya pun akan sama Kalau dengan niat penanganannya kita. salah Iya, ya. kalau penanganan salah. Karena Betul. kan untuk kasus kecelakaan kan memang banyak banget yang udah main angkat aja betul, taruh. betul. Ternyata itu mempengaruhi juga Pak ya. Betul. Tuh, jadi nggak boleh sembarangan. Udah yang paling gampang hubungi 112 atau 119, biarkan petugas medis yang nanganin. Kita udah tinggal terima duduk aja dah, apalagi diantar jemput kan Pak ya. Betul. Diantar jemput Dan standby gratis. 24 jam dan gratis pula. Saya pribadi nih Pak juga baru tahu Pak ada AGD seperti ini, dan ternyata dari tahun berapa Pak? Tadi Bapak bilang 2000. Kalau AGD masuk ke Pemprov DKI tahun 2007. 13 2007 tahun. resminya. Iya. 2007 sudah masuk. Ya, tapi mudah-mudahan memang dengan banyak orang. Mas Uca datang ke sini membantu juga mempromosikan sehingga 100% warga DKI bisa tahu. Amin, Ya. amin. Ini kayaknya memang perlu disosial. Kayaknya pas bagian video ini kita harus benar-benar gencar nih, kita harus kita harus promosin karena kan Siap. bagaimanapun juga ini bentuk salah. Kalau tadi yang Bapak bilang Pemprov pertama yang memang membuat pergub untuk ambulan. Ambulan. Dan kalau UPT seperti AGD nggak ada lagi, cuma di Jakarta yang gitu, punya seperti ini. Yang punya seperti ini, Pak. Iya, di provinsi lain kan ambulan hanya nempel di puskesmas dan rumah sakit. Ya. Nah, kalau di Jakarta puskesmas punya ambulan sendiri, rumah sakit punya, tetapi kita juga punya UPT khusus untuk ambulan. Oke, jadi bisa dibilang rumah sakit ya rumah sakit, AGD Betul. tapi memang mereka bisa saling membantu dan kerjasama gitu Pak ya. Iya, betul. Tuh, coba kurang apa lagi? Banyak sekali bisa dibilang my gengs, my bro, teman Uca benar-benar keuntungan karena nih pertama kali kita kesini ketemu Bapak Iwan, kita bisa tahu kalau memang ternyata AGD ini memang pelayanan khusus untuk kita warga Jakarta kan. Betul. Buat lengkapnya kayak gimana ntar kita ke bawah. Kita lihat berbagai macam bentuk dan model dari AGD tersebut Pak ya. Betul. Standby-nya seperti apa dan kayak gimana. Kalau perlu mohon izin Pak. Kalau memang nanti kita ketemu dengan tim-tim di bawah atau petugas-petugas, kita minta izin paling 5-10 menit apa untuk tanya-tanya juga Monggo, kepada monggo, mereka, Pak. monggo, biar Karena langsung kan dengar dari mereka kan mereka. langsung di Betul. langsung di lapangan Lapangan. gitu loh Pak. Siap, Gitu. siap. Oke, my gengs, my bro. Alhamdulillah
kita bisa silaturahmi dengan Pak Iwan di kantor beliau dengan kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Kita udah dapat informasi nih tentang apa sih AGD dan seperti apa. Untuk lebih jelasnya kayaknya kita perlu nih tanya-tanya langsung ke petugas yang memang terjun ke lapangan langsung, Betul, Pak ya. betul. Oke, Pak Iwan sekali lagi terima kasih atas Sama-sama, Mas waktunya. Uca. Semoga dengan video dan tayangan ini ada warga Jakarta yang menonton dan menyampaikan lagi kepada keluarganya dan teman-teman sekitarnya bahwa memang ini untuk wilayah Jakarta dan gratis, Pak ya. Gratis. Gratis kapanpun juga 24 jam. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan. Sama-sama. Saya mohon izin, saya Ya. mau tanya-tanya lagi Siap. kepada Ya, monggo, petugas-petugas di bawah Pak Iwan. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama, Mas Siap, Uca. my gengs, my bro. Kita ketemu lagi. Tapi nanti videonya belum ditutup. Kita mau cari dulu di bawah. Karena tadi di bawah banyak banget tuh Pak yang pakai baju biru-biru itu, Betul, Pak. betul. Itu berarti orang lapangan, Pak Orang ya? lapangan. Nah, kita akan ke bawah, kita akan tanya-tanya lagi. Sekarang kita keluar dulu Pak Iwan, karena beliau juga mau ketemu tamu. Kita nggak enak lama-lama ya. Mau makan rengginang nggak ada, kan ditutup pakai masker. Protokol kesehatan. Pak, sekali lagi terima kasih Ya, Pak. monggo, monggo. Mohon Makasih. izin kita Ya. mau ke bawah Siap, dulu, Pak. siap, Terima kasih siap, Pak. siap.